Asumsi kita selama ini kan yang terjadi di benak kita adalah pertarungan Pak Deru dengan Dodi kembali. Nah setelah Dodi, ini Mr. X ini sedang dipersiapkan. Yang paling kompeten mempersiapkan adalah ditanya seorang Deru. Deru itu kalau dihipnotis, maaf ya, lagi-lagi kalau dihipnotis, beliau itu pengen berharap bertarung dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sumsel Talk Info Sumsel TV. Sore hari ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa, sosok yang bukan asing lagi bagi kita semua, bagi masyarakat Sumatera Selatan ini. Bahkan beliaulah yang meluncurkan sebutan tokoh Mr. X. Nah, beliau adalah Bang Bagindo Togar, selaku Direktur Forum Demokrasi Sriwijaya. Selamat sore Bang Togar. Selamat sore, Assalamualaikum. Salam Bang. Nah. Langsung aja kita Bang ya. Ya, anak asik ya lah. Mana asik ya Bang ya. Ya. Sehat kan? Alhamdulillah beguyur. Beguyur. Begini Bang, beberapa waktu kemarin lah ya, itu Partai Demokrat sempat melakukan pemilihan pucuk pimpinan di Sumatera Selatan ini. Ya, Pusda keempat. Terpilihlah pimpinan yang baru ya, Pak Ciujang, Bupati Lahat. Nah, kalau kita melihat perkembangan politik di tahun 2021 yang menurut Abang hingga memunculkan tokoh Mr. X lah itu. Kemudian juga ditandai dengan banyaknya kejutan-kejutan dan perubahan-perubahan partai politik seperti yang terjadi di Partai Golkar, kemudian ada juga perubahan kepengurusan di Partai Demokrat. Nah itu di 2021 di penghujung tahun ini dilihatnya seperti apa Bang? Gini, kalau dari segi momen ya, dari peristiwa-peristiwa politik yang sifatnya tidak terduga, memang ada dua hal yang terjadi. Pertama, maaf, begitu Pak Dodi sebagai Ketua Golkar Sumatera Selatan menjadi tersangka di kasus hukum, pelanggaran hukum terkait korupsi yang dilakukan oleh KPK bulan yang lalu. Kemudian orang tua beliau juga sebelumnya, kemudian Pak Alek, akhirnya otomatis kepemimpinan Golkar terjadi perubahan. Yang kedua, sebelumnya ada juga di Partai Amanat Nasional, ada walaupun pucuk pimpinan tetap, ada sekjen yang berganti, ada partai-partai besar yang level tengah ini ada perubahan, di papan atas juga terjadi perubahan. Nah, di papan bawah ini, partai level down level ini, papan bawah belum terjadi perubahan. Tapi yang penentu itu kan adalah partai menengah dan partai papan atas. Dan ini sudah terjadi, letupan-letupan kecil sudah terjadi. Contohnya tadi kan, misalnya Golkar tadi kan, nggak terduga. Dan selama ini kalau di top of mind daripada masyarakat Sumsel, apalagi di kalangan peminat, pemerhati, ataupun yang pegiat-pegiat di dunia praktik politik ini, asumsi yang berkembang dalam top of mind dari publik itu adalah ketika terjadi revenge di 2024, itu pasti mengatakan bahwa Pak Herman Deru selaku petahana dan Pak Mawardi wakilnya akan berhadapan kembali dengan sosok Pak Dodi Reja Alek, walaupun nanti mungkin saja wakilnya yang berubah. Tapi itu kan yang terjadi kan, seolah-olah kita kalaupun secara tidak sadar menjawab siapa bakal lawan Pak Herman Deru, pasti automatically jawabannya lah Pak Dodi. Nyata dengan kasus hukum tadi buyar, bahkan menurut saya runtuhnya satu dinasti politik di Sumsel. Karena ada beberapa dinasti Sumsel yang begitu ngetop dan populer di Sumatera Selatan, buyar. Kemudian kemarin lagi, nggak terduga, Partai Demokrat ini kan masuk partai top 4, partai Big Four ya di Sumsel, karena mereka punya 9 kursi, Golkar 13, PDP 11, Gerindra 10, jadi partai 4 papan atas. Jadi yang nggak disangka-sangka, nggak diduga, walaupun Ciujang itu pejabat publik di Kabupaten Lahat, nggak nyangka kita ketika masyarakat ditanya, media juga tanya, yang berpeluang itu paling tidak seperti Pak Arno Joyo, Pak Muhendi atau Wahyu Sanjaya sendiri, ataupun tokoh-tokoh politik senior yang ada di
di Partai Demokrat Sumsel, ternyata tidak. Dan lebih ironis lagi, dipilih secara aklamasi, seolah-olah tidak memberi ruang pada calon lain untuk bertarung merebut Partai Demokrat satu di Sumatera Selatan. Iya. Dan ini saya sedikit banyak kecewa sebagai pemerhati dan peminat tentang political game atau ranah politik di Sumsel ini. Saya termasuk pesimis ya. Ya kenapa? Karena saya menganggap Partai Demokrat ini kan cukup reputasinya dan apresiasi masyarakat cukup tinggi di Sumsel. Di Indonesia, salah satu yang Demokrat yang masih survive itu di Sumsel, termasuk kotanya. Kotanya dominan, ketua DPRD-nya seorang Demokrat, wali kotanya Demokrat, kan gitu kan. Nah ini akan jadi pertarungan di 2024. Apakah seorang Ci Ujang yang belum pengalaman secara politik, dia lokal oke lah di Kabupaten Lahat dan anggota dewan. Tapi untuk level dalam etalase politik di provinsi, di daerah, di Sumsel ini belum teruji. Kenapa beraninya para peserta musda ataupun kepentingan DPP menjadikan beliau sebagai ketua Partai Demokrat di Sumsel? Nah ini saya agak kecewa dan bisa mempengaruhi. Bisa dikatakan blunder nggak? Saya bisa blunder, tapi itu tadi, blunder bukan berarti tidak ada jalan keluar, tapi sampai sekarang saya masih pesimis dan agak suram, nanti akan suram masa depan Partai Demokrat ini. Karena ingat loh, Rom, kompleks loh pertarungan 2024 dan banyak kejutan. Dan pertarungan ada peralihan kekuasaan, Pak Jokowi nggak mungkin 3 periode. Ini kan bagaimana menata konfigurasi baru dalam tatanan politik nasional itu kan akan turun ke daerah. Nah, Sumsel itu, Partai Demokrat Sumsel antisipatif nggak dengan masalah ini? Jangan nanti mereka akhirnya turun di papan tengah, awalnya di papan atas. Ya kan, ketika terjadi mereka papan tengah, berubah lagi. Nah, konstelasi berubah lagi. Apapun ceritanya, politik adalah bagaimana memenangkan suatu atau bagian dari kekuasaan. Yeah. Gitu. Kira-kira begitu, Rob. Ini situasi di tahun 2021, Bang ya. Nah, kemudian di tahun 2022 di penghujung tahun ini landai kayaknya di 2022 ini ke depan nanti. Situasi di tahun depan itu seperti apa? Kalau kondisi politiknya, Bang? Menurut saya 2022 ada lagi penambahan tensi, ada lagi agak, cuman nggak overheating aja, tapi tensinya akan semakin menghangat karena akan menjelang 2024. Sebenarnya 2024 nggak hitung lagi tuh, Rom. Hitungnya 2022-2023. Yang bikin hangat itu apa, Bang? Ya, misalnya persoalan koalisi-koalisi taktis, ya kan. Kemudian orang udah mulai prepare siapa kekuatan-kekuatan yang akan menjadi mitra. Kemudian apakah munculnya tokoh-tokoh baru, ya kan. Kemudian isu-isu persoalan politik identitas ini akan muncul lagi nih di 2022 menuju 2023. Kalau 2024 orang sudah menata sistem, menata aturan untuk mempersiapkan secara administrasi formalnya. Tapi yang paling katakan lebih dari kondisinya lebih dari tahun 2021. Selain Golkar dan Partai Demokrat, partai yang kira buat kejutan Big Four ini. Ya sekarang kalau Gerindra sampai sekarang yang baru diganti sekjennya. Hal yang aneh buat saya, ketua diganti, sekjen diganti, ketua enggak. Tapi mungkin saja di 2022 akan diganti karena Gerindra ini kan dalam tanda kutip dia main tujuk kan gitu, bukan lewat proses yang cenderung menerapkan praktik-praktik demokrasi seperti Golkar dan PAN juga Demokrat kemarin. Nah, ini Golkar akan segera memilih ketua baru lewat Musdaluk. Nah, ini kita tunggu ini. Nah, kita tunggu siapa juga Mr. X di Golkar ini kan. Nah, kemudian PDIP akan mengalami penggantian kepemimpinan juga. Paling tidak menuju 2024 mereka akan melakukan penggantian kepemimpinan. Nah, apakah tokoh baru di PDIP ini juga nanti? Nah, ingat loh, partai saya nyayangkan, Demokrat itu masuk partai 4 papan atas. Jangan nanti di Golkar serius melahirkan tokoh, apapun ceritanya. Ketua partai itu simbol. Nanti Golkar cerdas ataupun cemerlang memunculkan tokohnya. PDIP juga, nanti Gerindra juga. Nah, Demokrat kok seperti ini, kok nggak memunculkan tokoh-tokoh alternatif yang bisa membangkitkan marwah partai. 2009, 2014 itu Golkar itu 13, 2009. 2014 mereka 11.
2011. Sekarang turun 9. Kenapa mau pengen turun lagi? Nah, sementara partai lain perubahan luar biasa. Bahkan PKB PAN saya lihat persiapannya sekarang luar biasa. Mereka berusaha merangsek masuk dalam papan atas. Siapa yang jadi korban? Akan melorot ke partai papan bawah. Nah, itu tadi. Ini perlu keseriusan ekstra. Itu dari aspek legislatifnya dan perolehan-perolehan nanti capaian-capaian ketika mereka mengadakan kompetisi di pilkada. Nah, makanya saya bilang ini luar biasa. Orang menjelang pilkada ini mulai menentukan paslon-paslon siapa yang berkoalisi. Itu nanti akan dari tingkat nasional, provinsi sama kabupaten kota mungkin koalisinya mungkin jadi permanen. Kan gitu kan. Nah, ini kan harus peka gitu loh. Iya. Ah, begitu kira-kira. Terkait kepekaan tadi Bang ya. Ini juga kita juga baca nih kemarin ada Abang memunculkan tokoh Mr. X. Sehingga kondisi Mr. X ini nyata ada dan bisa mempengaruhi situasi politik Sumatera Selatan di tahun 2024. Siapa Bang Mr. X yang menurut Abang sebutkan itu? Waktu itu kan kita bicara Rom lewat media Info Sumsel, kita kan katakan ketika kejadian Pak Dodi ya. Nah, jadi asumsi kita selama ini kan yang terjadi di benak kita adalah pertarungan Pak Deru dengan Dodi kembali. Nah setelah Dodi, ini Mr. X ini sedang dipersiapkan. Yang paling kompeten mempersiapkan ada Partai Golkar, penggantinya Pak Dodi tadi. Dan Golkar terbiasa ini. Menghadapi perahara dia biasa. Golkar ini baik perahara personal maupun institusional. Terbiasa Golkar. Dia sudah punya model manajemen konflik, model manajemen terjadinya permasalahan. Mereka punya menghadapi ini. Nah, mereka akan lahirkan tokoh Mr. X. Ini Golkar. Bisa saja Mr. X juga muncul dari partai lain. Tapi yang paling kekinian, yang akan memunculkan Mr. X ini adalah Partai Golkar. Nah, Golkar akan luar biasa. Ketika, kalaupun kalau ditanya seorang Deru itu kalau dihipnotis, maaf ya, lagi-lagi kalau dihipnotis, beliau itu pengen berharap bertarung dengan Dodi. Karena lebih mudah mengalahkannya. Kenapa? Dia pernah mengalahkan. Waktu itu Pak Deru nggak punya jabatan loh, habis jabatan di Bupati Oku Timur. Tapi bisa dia mengalahkan seorang Dodi yang waktu itu baru jadi Bupati Mubah dan ketua partai. Deru nggak ketua partai dan tidak punya jabatan publik, bisa mengalahkan seorang Dodi. Apalagi sekarang, dulu aja dia gampang mengalahkan, apalagi sekarang. Makanya saya bilang, kalau dihipnotis beliau, Pak Deru, Bapak pengen lawan Bapak siapa lagi? Pasti dia pengen Dodi, kalau Dodi belum bermasalah. Nah sekarang, dia nggak tahu lawan itu siapa. Mister ini kekuatannya bisa sudah kenal kelemahan dan kekuatan Pak Deru. Nah, ini Mister ini pasti sudah luar biasa mengawasi dan mempelajari kekuatan-kekuatan Pak Deru. Dan yang tidak menutup kemungkinan Mister ini bisa mengalahkan Deru nantinya. Mr. X di Partai Golkar. Bisa menjadi ancaman HD atau menjadi temannya? Ya kalau Mr. X tadi itu kan kena awalnya kan seorang Dodi yang bakal memang notabene bakal menjadi lawan beliau kan. Ya kan? Ya sekarang ini lagi jadi lawan beliau, cuman beliau nggak tahu nih. Dia bertarung dengan seorang shadow fighter bayangan, nggak tahu dia nggak bisa mereka kekuatannya. Nah ini Golkar akan luar biasa mempersiapkan lawan nyata, si Mr. X itu akan muncul. Dan memang benar-benar tahu persis kekuatan dan kelemahan seorang Deru. Tapi Golkar banyak disebut Golkar itu identik dengan Mawardi atau Ridho Yahya. Ya. Kemudian ada Kahar Muzakar. Kemudian ada lagi siapa yang PLT ini? Oh, Pak Bobi. Pak Bobi. Di antara itu adakah yang dimaksud Mr. X? Mungkin saja dari situ, mungkin saja juga dari luar Partai Golkar yang merupakan kenal tentang provinsi atau daerah Sumatera Selatan. Misal saja dari DPP, banyak orang kita. Contoh Pak Tontowi Yahya, iya kan? Yang dari DPP ini diturunkan kemarin, bisa saja. Desain untuk memenangkan pertarungan ini kan nggak ditentukan oleh seorang figurnya aja, tapi nanti Golkar mempersiapkan. Kita dulu kalah oleh mana? Ketika kalah dengan Deru, di mana kita kalahnya? Bagaimana kalahnya? Di mana kelemahan kita? Nah ini Golkar akan all out mempersiapkan juga dengan mitra koalisinya. Mitra koalisi Golkar siapa nanti? Nggak lagi mungkin PDIP, mungkin dia cari yang lain kan gitu kan. Kalau Mr. X itu langsung to the point aja, kita sebut Mawardi. Misalnya nih, artinya nanti ada pertarungan dong.
Ya pecah kongsi lah, pecah perahu, misalnya dengan Pak Mawardi, ya kan. Tapi kalaupun Mawardi, saya pikir mungkin dia jadi beliau jadi kingmaker aja. Mungkin dia nentukan apa adiknya, Pak Ridho atau siapapun. Kalau ini kan kita lihat dulu prakondisinya, kita lihat dulu Musdalub ini. Nah, Musdalub ini siapa penguasanya? Apa dekat kemana? Bandul ini dekat kemana? Bandul ke Kahar, apa Bandul ke Pak Mawardi, atau ke Bandul netral kan gitu kan? Nah, kan makanya ini menentukan Mr. X ini salah satunya penentunya adalah Musdalub Golkar. Bisa juga dengan ketika punya mitra strategis, koalisi strategis Golkar ke siapa nanti? Ini kan 4 partai besar ini, apa dengan Gerindra, apa dengan PDIP. Bisa juga nanti bukan Golkar nomor 1, mungkin melihat realistisnya hasil pileg nanti Golkar nomor 2, tapi yang penting bisa mengalahkan petahana gitu loh. Kan gitu. Balik lagi ke prediksi 2022 Bang ya. Kejutan-kejutan selain ada Mr. X nantinya, kejutan-kejutan lain ada nggak tokoh-tokoh politik yang ini bermunculan? Ini kan kayaknya pemain lama dan pemain tua. Nah nih sudah mulai bertumbangan nih. Nah kira-kira ada nggak tokoh-tokoh politik yang memunculkan juga partai politik di tahun 2002 itu tokoh-tokoh baru? Kalau untuk di tingkat provinsi, sepanjang partai-partai tadi membuka akses untuk orang tokoh kadar dia berimprovisasi, akan muncul tokoh-tokoh baru. Juga di kota Palembang khususnya sebagai ibu kota provinsi. Cuman persoalan kadang-kadang tokoh-tokoh partai politik ini membuat sekat-sekat, akhirnya terkesan elitis. Mereka membuat menyempitnya para kader untuk berimprovisasi. Kita nggak krisis kader loh di Sumsel ini untuk tokoh-tokoh politik. Tapi buka ruang buat mereka. Fairness lah, walaupun di internal partai fair lah untuk mempersonifikasikan dirinya secara ketokohan tadi, memberi ruang. Jangan nanti ketika si Anu ketua partainya tokoh si Anu yang muncul karena bukan bagian dari kelompok faksi dia kan. Ini kan enggak begitu. Makanya saya bilang ini Gerindra bisa muncul, di PDIP bisa muncul. Akan muncul menurut aku 1-2 tokoh akan muncul, tokoh baru. Dan ini tokoh alternatif. Dan tokoh ini punya formula sendiri terhadap bagaimana strategi memenangkan kalau dalam konteks eksekutif ya. Kemudian ketika lagi dia masuk dalam konteks legislatif, dia bisa menata bagaimana menyusun kader-kader yang qualified, yang bisa menggait suara konstituen lebih besar. Tokoh-tokoh populer dan integritasnya terjamin, ya kan. Ini akan diberi ruang untuk misalnya maju di pileg. Jangan nanti bukan faksi dia, tidak ada hubungan emosional, tidak ada hubungan kewilayahan. Ini dia kan. Nah, ini yang perlu dihindari kalau partai mereka mau jadi gerbong-gerbong utama. Nah, tapi kalau tidak, itu tadi. Akhirnya partai mereka nggak berkembang, nggak munculnya tokoh baru. Beri ruang. Fair lah, misalnya lewat instrumen survei. Nah, mana dia? Romli atau Raden kalau lebih ngetop. Kira-kira begitu kan, misalnya di partai X kan gitu kan. Nah, fair lah membuka itu. Jangan menahan orang untuk mengembangkan karir politiknya gitu. Beri ruang seluas-luasnya. Jadi nanti muncul kader-kader yang sudah selektif, teruji, yang memang pantas untuk maju. Nah, saya yakin 1-2 tokoh muncul baru di tingkat provinsi. Kalau di kota ini udah kelebihan. Menurut saya udah puluhan yang pengen jadi calon wali kota. Walaupun nanti yang saya resu cuma 4-5 orang, yang lainnya pengen jadi wakil ya kan? Kalau lihat seperti itu, 20-an hitungan saya untuk kota ini. Tapi udah mulai tebar personal macam-macam lewat medsos, lewat APK, baliho spanduk, kemudian lewat berita-berita, melihat kelompok-kelompok simpul-simpul. Ternyata puluhan, 20 lebih saya hitung. Tapi yang serius, hitungan saya nggak sampai 5. Pengen semua bersejar dilamar jadi wawako. Jadi wakil jadilah. Wakil jadilah. Berharap ada masalah wali kotanya. Dia naik, kadang-kadang seperti itulah yang terjadi. Nah, ini ada tokoh-tokoh atau kader-kader baru nanti muncul, tapi tidak banyak. Nah, secara politik mempengaruhi nggak mereka itu? Gimana? Di 2024. Artinya memang tokoh-tokoh yang baru ini yang menurut Abang itu bermunculan tokoh-tokoh muda. Nanti apakah di 2024 itu pengaruhnya juga yang punya besar nggak pengaruhnya itu? Atau masih tetap dikuasai para politisi senior ini? Besar pengaruh. Kalau mereka gini loh, hitungan politisi muda itu lebih ridik, lebih detail, dan mereka berbasis data gitu loh.
mereka lebih menerapkan instrumen-instrumen akademik lah. Jadi terukur gitu, tingkat peluang mereka sukses apa tidak, politisi-politisi muda ini, itu lebih detail hitungannya. Ketimbang politisi tua ini kan menang di insting kan, menang di naluri. Tapi sekarang politisi yang katakanlah di bawah 50 ini mulai mengandalkan perangkat-perangkat modern dalam menerapkan praktik-praktik politik, praktis. Nah ini kejutan 1-2 orang hitungan saya di tingkat provinsi muncul tokoh-tokoh baru, tokoh alternatif yang tidak kalah dengan politisi senior. Kan itu. Cuman mereka selama ini terhambat aja aksesnya, peluangnya untuk tampil. Nah sekarang begitu terbuka mereka akan tampil. Di kota apalagi. Nah ini sekarang itu mudah-mudahan jangan sekedar tampil, harus menjanjikan sesuatu yang lebih baik, performa dan kinerja politiknya ke depan. Jangan cuma pengen tampil dibaringin dengan muatan visi misi, gagasan lah, politik gagasan. Jangan cuma pengen gagah-gagahan, gagasan lawan gagah-gagahan. Nah yang harus menang adalah gagasan, bukan gagah-gagahan. Bukan gagah-gagahan. Ini banyak jadi pengen gagahan, banyak jadi politisi ini kan. Nah terkait gagah-gagahan ini Bang, dan gagasan-gagasan ini ada yang menarik sih tadi dari penjelasan Abang terkait dengan Mr. X, dan salah satunya kalaupun itu nanti Mawardi Yahya, berarti menurut Abang Mawardi dan Deru bisa pecah nggak? Ya kalau misalnya ya pecah, dan saya nggak gini loh, saya agak ekstrim lihat Pak Deru itu belum tentu mulus loh maju jadi calon gubernur 2024. Iya. Kenapa? Dia Partai Nasdem. Kalau tidak diimbangi oleh kerja politik Nasdem yang luar biasa, dia bisa masuk di papan atas. Bukan kalau Pak Deru cuma mengandalkan Nasdem, katakanlah dengan PKB, belum tentu bisa lolos jadi paslon. Belum tentu. Makanya Pak Deru sekarang berusaha dekat dengan partai-partai politik yang lain. Minus Golkar, gitu loh. Kok minus Golkar, Bang? Nah kenapa Golkar ini dia Dodi ini kan selama ini lawan politik beliau itu kan ya dia bukan Golkar. Kok dia masih bisa berusaha mendekati PDIP, Gerindra, PKB, Nasdem dan PAN bisa didekati PKS. Tapi era Dodi kan udah habis dong. Ya tapi itu tadi kan punya catatan, punya portofolio bagaimana kisah politik, catatan politik mereka di 2019 kemarin, 2018 ya. 2018. Nah ini kan harus diulang lagi kisah sukses yang Golkar merasa kemarin tertundanya kesuksesan, mereka akan mengulangi lagi bagaimana merebut kekuasaan ini. Paling sulit didekati Pak Deru adalah Golkar. Kalau misalnya mendekati PKB, PAN, PKS, PDIP masih mungkin. Atau mungkin juga Gerindra atau P3. Tapi ini resisten nih Golkar mendekat dengan Pak Deru. Kalau sempat Pak Deru berhasil dengan Golkar, selesai tahu politik di Sumsel ini. Ya kan gitu kan. Nah makanya yang paling berpeluang memunculkan misteri itu paling tidak letupan gagasan tadi atau upaya memunculkan sosok misteri tadi adalah Partai Golkar. Muncul dari Partai Golkar, walaupun tidak menutup partai-partai yang lain. Kalau Partai Golkar itu misternya itu bukan Pak Mawardi misalnya, yang lain lah, kondisinya tetap sama nggak? Tetap sama. Ini sudah menyangkut marwah lembaga, bukan perseponi. Maka sebenarnya tadi memang ketua partai itu simbol, tapi ini juga menyangkut marwah lembaga, lembaga partai politik Golkar yang sudah sangat senior kan, papan atas dan cukup lama kiprahnya secara politik nasional sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Ya kan Golkar ini tetap dalam menguasai. Tetap paling tidak dulu zaman Orba siapa yang menggeser Golkar nomor 1. Di reformasi dia masih bisa di 2-3 sampai sekarang kan secara nasional. Jadi itu saya bilang. Kalau bicara soal poros Bang nanti dengan banyaknya perubahan dan situasi politik yang ada sekarang, nanti ada berapa poros lah? Kalau hitungan saya 3 poros. Dan makanya saya bilang tadi Pak Deru belum tentu bisa mulus mudah jadi. Ingat dia sendiri mungkin sedikit banyak tahu pelajaran di Oku Timur. Bagaimana seorang Ferry Antoni nggak lolos, ya kan? Dengan tidak bisa seorang Golkar tidak bisa lolos bertarung, yang terjadi adalah bertarung adiknya dengan iparnya. Itu bisa saja terjadi tempatnya lain, bukan juga di Oku. Begitu Pak Kuryana dengan Pak Johan Anwar membendung semua aspirasi politik dari kelompok-kelompok politik lain, akhirnya muncul dalam juga. Bisa terjadi itu. Ditajam kali gitu Bang. 3 poros ini yang komandonya siapa aja?
Golkar satu sisi, Golkar. ya, kemudian Partai Nasdem dengan kelompoknya, dan Gerindra dengan kelompoknya. Kok PDIP nggak masuk, Bang? Ini PDIP bisa masuk mana saja, kalau saya bilang. Apakah dia ngelihat nanti? Nah, PDIP yang pintar, apakah dia nanti bersanding dengan Gerindra? Kalau secara nasional lagi mesra-mesranya dengan Gerindra. Ya, betul. Bisa saja di Gerindra, bisa saja dia di Golkar, kan gitu. Nah, dia nyaman di antara dua itu. Apakah di Golkar dengan di kelompok Gerindra? Karena secara nasional Golkar, Gerindra, sama PDIP ini kan ada satu paket nih. Iya. Nah, mungkin itu nanya. Nasdem nanti di PKB dan PAN. Juga di bawahnya itu ada PKS ya. Nah, kalau P3 ini cenderung dia ke arah Golkar. P3 cenderung ke arah Golkar. Kalau Gerindra? Makanya Gerindra tadi Bisa saja dia bergandeng dengan PDIP, Golkar sendiri di sisi berbeda kan gitu. Ya kan gitu kan. Jadi kalau di PDIP misalnya nanti punya calon yang menjanjikan, mereka dia bisa aja berpasangan dengan P3 kan gitu kan, atau bisa pasangan dengan katakanlah partai-partai baru yang muncul nanti kan, atau yang paling dia seksi itu kan sering bergabung dengan P3, PDIP dengan P3. Kalau kemungkinan Gerindra dengan PKS kan gitu kan. Nah, kemudian tadi ya Nasdem, Nasdem, PKB, PAN, itu yang kelihatan poros tengahnya kan gitu. Baik, oke, terjawab sudah siapa Mr. X yang selama ini dihembuskan oleh Bang Togar. Tokoh Mr. X itu siapa? Kekuatannya ada di mana? Semua terjawab di edisi podcast Sumsel Talk kali ini. Sebagai kata penutup seperti apa, Bang? Nanti bila Abang sampaikan untuk kata penutupnya. Nah begini loh, para elit-elit politik tuh harus punya kepekaan. Kepekaan kemudian benar-benar sekarang nggak bisa lagi seperti dulu by feeling gitu ya. Memanfaatkan semua struktur kelembagaan itu melihat dinamika masyarakat. Nah, supaya mereka kalau pengen jadi pemenang. Iya. Tapi kalau mereka semua tidak masih gaya-gaya paradigma lama, gaya-gaya tradisional, ini akan ditinggalkan. Apalagi ya, kelompok milenial itu cukup besar, range-nya besar. Hampir 40%, belum lagi zilenial. Itu besar. Kalangan tua itu, kalangan pemilih konservatif ini nggak lebih dari 25%. Nah, makanya semua partai politik harus peka dengan ini. Seni berpolitik itu saatnya menerapkan seni berpolitik. Sebab seni berpolitik itu kan tergantung pada pengalaman dan jam terbang, ya kan. Kemudian kemampuan membaca isu-isu, kemudian melihat letupan-letupan maupun kejutan-kejutan tadi. Dia punya jurus. Ketika terjadi ini, letupan ini atau kejutan ini, mereka punya formula menghadapinya. Nah, makanya partai politik itu harus aktif. Jangan sekarang begitu mau musda baru rame. Ketika mau menentukan pilkada baru rame, pileg baru rame. Setelah itu mereka ya sibuk ngurus diri sendiri semua. Bukan harusnya merawat konstituen mereka. Kalau perlu mengembangkan konstituen mereka supaya partai ini semakin berkembang. Makanya nggak mudah. Orang menganggap masuk politik itu mudah. Tapi kalau dia tidak total berpolitik, ya sudah. Paling dalam kurun waktu tertentu saja. Habis itu dia ditinggalkan oleh masyarakat. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bang Togar atas semua kajian-kajian politiknya. Ini banyak kejutan-kejutan yang disampaikan Bang Togar, terutama situasi politik di tahun 2022 meski landai tapi menyimpan bara yang cukup hangat gitu Bang ya. Iya, 2022, 2023, 2024 itu cuma sudah mulai menata permainan, sudah soal administratif. Iya. Tapi semua menata konfigurasi itu semua di 2022, 2023. Nah, 2024 itu cuma menuju gelanggang aja itu. Iya. Oke, terima kasih. Salam dulu Bang. Info Sumsel ya. Info Sumsel. Sukses buat Info Sumsel, semakin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.